Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid Kasman. NIM saya 1925-15-2032. Prodi saya Teknik Elektronika D4. Saya akan menjelaskan sistem komunikasi bergerak. Yang pertama, teknologi 1G. Definisi teknologi 1G yaitu merupakan suatu istilah untuk menyebutkan generasi pertama yang menggunakan teknik komunikasi yang disebut frekuensi division multiple access. Karakteristiknya terbagi menjadi tiga, yaitu pertama merupakan teknologi seluler yang masih analog, yang kedua kapasitas trafik kecil 14,4 kbps, yang ketiga draw intermodulasi atau suara tiap jernih. Jenis-jenisnya terbagi menjadi 6, yaitu pertama AMPS, yang kedua NMT, yang ketiga HICAP, yang keempat TACS, yang kelima data TAC, yang keenam Mobitex. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan teknologi pertama atau 1G yaitu dapat digunakan untuk melayani komunikasi suara. Selain itu terdapat kekurangan dari 1G yaitu kapasitas sistem yang terbatas. Hal ini karena teknologi multiple access masih menggunakan FDMA, di mana selama pembicaraan berlangsung penggunaan suatu kanal akan diperuntukkan bagi suatu subscriber saja. Alhamdulillah. Teknologi 2G. Definisi. Alhamdulillah. Teknologi 2G adalah singkatan atau kepanjangan dari second generation, yaitu generasi kedua dari teknologi jaringan seluler, dan yang pertama menggunakan enskripsi digital pada suatu percakapan. Jaringan 2G merupakan implementasi digital pertama dari komunikasi suara nirkabel. 2G juga memperkenalkan layanan data seluler yang aman dan mampu mengirimkan pesan teks dan pesan multimedia. Adapun jenis-jenisnya, yang pertama IDEN, yang kedua Time Division Multiple Access atau TDMA, yang ketiga Personal Digital Cellular PDC, yang keempat IS-95 CDMA, yang kelima Digital European Cordless Telephone. Adapun prinsip kerjanya, teknologi 1G terus digunakan hingga digantikan dengan teknologi 2G. Perbedaan utama antara kedua teknologi tersebut adalah pada sinyal radio yang digunakan. 1G menggunakan sinyal analog, sedangkan 2G menggunakan sinyal digital. Ponsel menggunakan teknologi 2G mulai diperkenalkan pada tahun 1990. Ponsel yang sudah menerapkan teknologi ini bisa digunakan untuk berkirim dan menerima data dalam ukuran kecil. Maksudnya data di sini adalah pengiriman pesan teks, pesan bergambar, serta pesan multimedia. Teknologi 2G sendiri utamanya dibuat untuk layanan suara dan koneksi data yang cenderung lambat. Pemutakhiran pada jaringan ini kemudian memunculkan istilah 2,5G dan 2,75G. Istilah 2,5G mengacu pada teknologi komunikasi 2G yang sudah dikombinasikan dengan General Packet Radio Service. Adapun kekurangan dan kelebihannya. Kelebihan yang pertama, keamanan pada jaringan 2G lebih terjaga. Yang kedua, suara ditampilkan lebih jernih dibandingkan jaringan sebelumnya. Yang ketiga, memiliki fitur CSD sehingga transfer datanya lebih cepat. Adapun kekurangan terbagi menjadi tiga juga. Yang pertama, tidak efisien untuk trafik rendah. Yang kedua, kecepatan transfer datanya masih cukup rendah. Yang ketiga, jangkauan jaringan masih terbatas dan sangat tergantung oleh adanya BTS. Kita lanjut lagi ke teknologi 3G. Adapun definisinya 3G atau third generation merupakan sebuah standar yang ditetapkan oleh International Telecommunication Union (ITU) yang diadopsi dari IMT 2000 untuk diaplikasikan pada jaringan telepon seluler. Istilah ini umumnya digunakan pada perkembangan teknologi telepon nirkabel versi ketiga. Adapun prinsip kerjanya, 3G adalah suatu alat yang mungkin bekerja dan mengirimkan dan menerima sinyal radio untuk dan dari stasiun pusat yang dikenal sebagai mast. Stasiun pusat menghubungkan telepon pribadi dengan jaringan yang bergerak dan jaringan yang diam. Stasiun pusat dalam pengiriman global radio berkekuatan rendah yang memerlukan untuk diletakkan di lokasi daerah yang mereka maksudkan untuk menjalankannya. Mereka menyediakan jangkauan ke daerah topologi yang dikenal sebagai sel. Sel-sel ini merupakan
memerlukan untuk saling melengkapi untuk memastikan pengguna tidak kehilangan koneksi ke jaringan ketika saat bergerak. Gelombang radio memakai bagian bentuk telekomunikasi mobil dari spektrum elektromagnetik. Gelombang radio dipakai untuk mengirim layanan 3G dengan frekuensi rendah yang lebih besar daripada 2G dan berjalan dengan jarak yang lebih dekat. Sedangkan hasil daerah jangkauan ukuran sel dari stasiun pusat 3G lebih kecil daripada 2G. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yang kelebihan pertama, kualitas suara yang lebih bagus, yang kedua keamanan yang terjamin, dan yang ketiga kecepatan data mencapai 2 Mbps untuk lokal atau indoor atau slow moving access, yaitu 38 kbps untuk wilayah akses. Kekurangannya, satu, membutuhkan investasi yang sedikit untuk membangun jaringan 3G ini di berbagai tempat. Yang kedua, masih perlu diperhatikan aspek keamanan dan aspek etika di dalam penggunaan teknologi yang baru, karena semakin maju teknologi yang diberikan maka akan semakin rentan terhadap informasi teknologi dalam penggunaannya. Mengurangi sifat sosial manusia karena cenderung lebih suka berhubungan lewat internet yang bertemu langsung face to face. Lanjut, teknologi 4G. Definisinya 4G adalah singkatan dari Fourth Generation. Dalam hal ini berarti generasi keempat dari sebuah teknologi jaringan yang saat ini sedang dikembangkan untuk kemampuan seluler broadband. Teknologi 4G akan memungkinkan memakai data multimedia seperti suara, panggilan video, dan streaming yang berbasis IP dengan kecepatan yang lebih tinggi dan menawarkan setidaknya 100 MB per detik dengan mobilitas tinggi dan hingga 1 GB per detik dengan mobilitas rendah. Adapun jenis-jenisnya, yang terbagi menjadi 3, yaitu 4G Lite FDD, frekuensi division duplex, 4G Lite TDD, time division duplex, yang ketiga 4G Lite Advanced. Adapun prinsip kerjanya, 4G bekerja dengan cara yang sama seperti 3G, namun jauh lebih cepat. Jaringan 4G memungkinkan penggunanya untuk mengakses internet berkecepatan tinggi dan bandwidth yang besar sampai mencapai 20 MHz, sehingga saat melakukan pengunduhan dan pengunggahan menjadi lebih cepat. 4G adalah sebuah protokol yang mengirim dan menerima data dalam paket. Selain berbeda dari segi kecepatan, 4G berbeda dari 3G dalam cara kerjanya. 4G sepenuhnya berbasis IP, yang berarti penggunaan protokol internet bahkan untuk menerima data suara sesuai dengan standar yang satu. Ini berarti kecil kemungkinan data terjadi acak saat melintasi berbagai jaringan, yang berarti pengalaman yang lebih mulus saat digunakan. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yang pertama kelebihannya, 1. Kapasitas yang terdapat pada jaringan 4G Lite tergolong tinggi sehingga proses pertukaran data mempunyai kecepatan tinggi juga. 2. Adanya penggunaan fasilitas OFDM atau orthogonal frequency division multiplexing yang digunakan pada jaringan 4G. Ini dapat membuat proses transmisi data hingga 180 kHz pada setiap perangkat. 3. Kualitas pertukaran data yang mencakup pengiriman maupun penerimaan akan mencapai kestabilan yang memadai. Adapun kekurangannya, 1. Membutuhkan biaya yang cukup mahal. 2. Dibutuhkan proses penginstalan guna mengoperasikan jaringan 4G. Dan ketiga, perlu dilakukan proses instalasi kembali pada peralatan yang telah dioperasikan apabila melakukan pembaruan jaringan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.